Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Solihah. Oke, balik lagi sama Umi di video ini. Umi belum bisa ngajar langsung karena Umi ada kegiatan di kementerian lain ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal dan juga pajak, insya Allah. Nah, di sini kita mulai dulu. Hayya nabda darsana bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi, pentingnya kenapa kita kudu belajar matematika. Yang sebelumnya kan kita udah belajar tuh untung rugi gitu ya. Nah, kita itu akan melihat apa sih yang membuat kita itu nggak makmur ya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kita tahu di sini masih ada pajak ya di negeri ini. Bahkan kalau kita belajar tentang sistem khilafah, kita tahu bahwa di khilafah nggak ada pajak ya. Adanya adalah infak atau sedekah ya. Kemudian ada juga yang wajib itu adalah zakat, itu pun cuma 1/40 atau 2,5%. Dan itu sangat tidak memberatkan bagi orang yang mampu. Oke. Intinya di sini kita belajar ini untuk tahu di mana letak ruginya. Tapi Umi kan kita kan tahu nih, kalau kita nabung kita kan dapat bunga nih. Kan itu menguntungkan, kok nggak kita ambil? Nah, menguntungkan dari segi fisik atau segi duniawinya. Tapi Allah sudah melarang kita untuk melakukan riba. Bahkan dosa paling ringan dari riba itu seperti berzina dengan orang tua sendiri. Nah, di situ mengerikan kan? Nah, jadi daripada bunga yang nggak seberapa ini, uang dari bunga yang nggak seberapa ini, daripada dosa riba, itu mendingan kita nggak usah ambil dari bunga tabungan atau deposito kita. Bunga dibagi dua, Solihah. Ada bunga untuk tabungan. Di sini kita hanya belajar bunga tunggal ya. Jadi ada dua sebenarnya sistem bunga di perbankan, itu ada bunga majemuk dan bunga tunggal. Untuk yang kita pelajari di kelas 7, kita belajar bunga tunggal. Bunga majemuk nanti belajarnya di kelas 11 ya. Nah, kemudian bunga tunggal itu nanti ada dua, yaitu bunga dalam tabungan atau deposito. Tabungan atau deposito. Kemudian yang kedua itu adalah bunga untuk pinjaman. Tapi kan kalau kita nabung itu kita nggak minjemin. Iya, tapi uang yang ada dalam tabungan kalian itu dipinjamkan, dan di pinjaman itu ada bunga untuk pinjaman. Jadi sama aja ya. Jadi kalau takut dengan dosanya, mending nggak usah diambil. Jadi cuma ambil uang pokok kita aja. Oke. Jadi apa yang harus kita pelajari di bunga? Di bunga ini kita ada namanya modal pokok, yaitu uang yang kita setorkan ke bank. Itu adalah modal pokok atau modal ya, uang pokok atau uang pokok, yaitu uang yang kita setorkan ke tabungannya atau yang kita pinjam. Nah, kemudian ada persentase bunga. Persentase bunga dan ada juga besar bunga. Oke. Kemudian rumusnya apa, Mi? Rumusnya ketika kita menaruh tabungan atau pinjaman atau uang pokok ke dalam sebuah bank, maka kita mendapatkan persentase bunga, biasanya sih per tahun atau per bulan ya. Per tahun biasanya. Nah, persentase per tahun ini kita akan membuat kesepakatan, kita mau nabung berapa bulan gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya nanti ketika kita menemukan soal, kita punya di sini
rumusnya kalau kita mau mengambil tabungan kita, total tabungan per tahun, maka kita punya persentase bunga, kita punya modal ditambah dengan bunga. Nah, sedangkan bunga itu sendiri itu adalah persentase bunga dikali modal, sehingga kita punya total tabungan itu adalah 1 atau 100% ditambah dengan persentase bunga dikali modal, ya. Nah, tapi ini untuk setahun ya. Ini kalau diketahui persentase bunganya setahun. Tapi kalau misalkan yang kita punya per bulan, maka kita punya ini dibagi dengan banyaknya bulan yang kita punya, dibagi 12, dikalikan dengan N per 12 maksudnya, salah. Dikalikan, kalau misalkan kita punya bunganya per tahun, misalkan ini per tahun, tapi yang ditanyanya bulan, misalkan kita tahu persentasenya per tahun ini, tapi yang ditanyanya jumlah tabungan kita selama 3 bulan, maka kita punya tabungan selama N bulan itu bunganya adalah persentase bunga per tahun dikali dengan N per 12, dengan N itu jumlah bulannya. Jadi bulan selama apa, bisa selama 3 bulan, selama 5 bulan, maka kita punya 5 per 12 dan seterusnya. Bisa dipahami ya, nanti akan Umi bahas soal supaya lebih paham. Oke, itu untuk bunga. Jadi ada persentasenya ya. Kemudian selanjutnya kita punya pajak ya. Pajak itu biasanya ada PPh, ada PPN, ada pajak penghasilan, ada pajak hasil hasil bumi, ada pajak bangunan dan lain sebagainya. Biasanya yang terkenal pakai persentase itu PPN dan PPh. Jadi kalau kalian makan di KFC atau di restoran-restoran yang keberat-beratan itulah Wendy's dan lain sebagainya, maka kalian di struk itu akan terkena PPN atau PPh di situ sebanyak sekitar 20%. Jadi makanya mungkin sama-sama makan ayam, tapi beda ketika kalian makannya di dalam KFC sama ketika kita makan di pinggir jalan gitu. Harganya beda banget padahal ayam yang sama gitu kan. Nah, itu karena ada PPh atau PPN-nya. Jadi disitulah kita merugikan. Nah, barang yang merugikan itu kata Allah kita harus tinggalkan. Jadi berarti mending makan di pinggir jalan daripada di KFC gitu. Ya kalau bisa nggak apa-apa daripada di KFC dan lain sebagainya. Kalau bisa dihindari kan kita menghindari PPh sama PPN-nya ini. Di sekitar ada 20% sekitaran dari total yang kita beli dari sini, 20%-nya kena pajak ya. Jadi disitulah kita belajar bahwa ini merugikan. Harusnya kita makan ayam itu nggak semahal itu. Kenapa jadi semahal itu? Karena ada ini. Bahkan air mineral pun kalau kalian belinya di KFC atau di Wendy's itu bisa, yang kecil itu bisa sampai harga 5.000. Nah itu gara-gara PPh dan PPN. Dan Allah nggak suka riba, maka kalau bisa kita tinggalkan kedua hal ini ya. Jadi pentingnya bisa ngitung matematika di bagian bunga dan pajak supaya kita mikir bahwa kita sedang dirugikan. Nah, kalau bunga kita berlindung dari dosa, kalau pajak kita berlindung dari uang kita yang dibuang sia-sia gitu kan ya. Kita bayar pajak penghasilan dan lain sebagainya. Lebih baik dizakat dan dapat pahala ya enggak? Oke. Perhatikan di sini, jadi nanti Umi akan mengajari
atau akan mendiskusikan tentang bagaimana cara menghitung bunga supaya nanti ketika kalian nabung di bank Qadarullah atau orang tua kalian nabung di bank, kalian bisa mengambil hanya uang pokok kalian aja dan menghitung bahwa di sini uang ini bukan hak kita, sehingga nanti uang bunganya bisa kalian sedekahkan atau kalian buat untuk kita zakatkan gitu, bisa buat jemaat berkah. Oke, dibuka bukunya halaman 221 Salihah ya, kita latihan soal langsung ya supaya lebih gampang jelasinnya. Di 221 dilihat nomor 26 Salihah, 26 ya. Dina menabung sebesar 24 juta rupiah. Nah, apa ini 24 juta ini sebagai modalnya? Modalnya adalah 24 juta rupiah. Wow, banyak ya. Kemudian suku bunganya 8% per tahun. Ini adalah persentase bunga, itu adalah 8% per tahun ya. Jadi per tahunnya 8%. Kemudian lama Dina menabung agar tabungannya menjadi 2.464.000. Nah, jadi total tabungannya itu jadi 2.400.000 ya, bukan 24 juta. Pantes kok makin kecil, 2.400.000 ya. Sorry ya. Yang ini 2.464.000. Nah, berapa harusnya si Dina harus menabung nih supaya dapat ini? Pertama kita harus cari bunganya dulu. Bunga itu adalah total tabungan dikurangi modal. Total tabungannya 2.464.000. Modalnya adalah 2.400.000. Berarti kita punya bunga itu adalah 64.000. Jadi ini adalah yang bukan hak kita nih, bukan hak Dina. 64.000 ini bukan hak Dina, jadi harus dikembalikan atau disedekahkan ya. Nah, supaya kita bersih dari dosa tadi ya, dosa riba. Oke, kemudian 64.000 ini kita punya rumusnya itu adalah 64 bunga itu sama dengan apa tadi? Bunga itu sama dengan persentase bunga dikali modal. Kalau kita mau cari bulannya berarti kita bagi N per 12. Jadi di sini Umi punya bunganya kan 64.000 nih, diketahui di soal. Kemudian persentase bunganya 8% atau 8/100. Kemudian modalnya adalah 2.400.000. Kemudian N-nya kita nggak tahu berapa bulan dia udah nabung, tapi kita tahu bahwa ini dibagi dengan 12. Maka di sini Umi akan cancel di sini 12, 24 bagi 12 itu 2, berarti 200.000. Kemudian di sini 100 bagi 100, kita punya 2.000. Berarti Umi punya di sini 64.000 sama dengan 2 kali 8, 16.000 N. Nah, maka di sini kita bagi dengan, supaya dapat N-nya, kita bagi dengan 16.000 di kedua ruas. Maka di sini kita dapat N, ya. Kayak perbandingan kemarin, kita bagi dengan 16.000, dapat N. Yang ini dibagi 16.000, kita punya 64.000 dibagi 16.000. Kalau Umi punya di sini 1000 bagi 1001, 64 bagi 16 kita punya 4. Maka N-nya sama dengan 4. Nah, jadi Dina itu menabung di bank tersebut selama 4 bulan. Seperti itu. Oke, insyaallah bisa ya. Oke. Insyaallah gampang. Nah, sekarang coba dilihat di halaman 221 itu dikerjakan nomor 27 sampai 30. Ada 4 soal ya. 4 soal. Kemudian dikerjakan, nanti dikirimkan ke Umi ya, dikirimkan ke Umi. Ada 1, 2, 3, 4.
berkelompok aja kali ya, berkelompok, satu kelompok ada 4 orang, jadi satu soal nanti dijadikan satu terus dikirimkan ke Umi. Jadi tugasnya adalah latihan halaman 221, diskusi kelompok 4 orang ya, kelompok 4 orang. Silahkan buat sendiri kelompoknya, nomor 27 sampai 30 ya. Jadi ada 4 soal, 4 orang, diskusi, kemudian ditulis di kertas atau di buku boleh, jadi satu, kemudian dikirimkan ke Umi, dikirim ke Umi lewat PC WA. Oke, jadi kita punya ini. Jadi nanti Umi koreksi lewat WA ya. Jadi satu kelompok 4 orang boleh, 3 lah, 3 orang boleh, 4 orang boleh. Nanti ditulis di kertas jadi satu, kemudian dikirim ke Umi lewat WA ya. Jadi kalian harus diskusi dulu ya. Oke, mungkin itu aja untuk pembelajaran kali ini ya, semoga bisa dipahami. Insya Allah pekan depan kita bahas isi-isi PTS yang materi kita udah selesai insya Allah. Oke, jazakumullah khair for your attention. Afwan apabila dalam menyampaikan materi maupun diskusi dengan kalian Umi ada salah kata maupun perbuatan yang belum berkenan di hati kalian. Kita tutup. Hayna katim dasana bikirahil alhamdulillah wa doa majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.